Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masuk jam 8.06 belum ada orang. Oke, sebelum kita dimulai saya itu dulu ya. Tugas-tugas saudara itu harusnya minimal 60 menit ya. Durasinya. Ada yang 5 menit, ada yang 40 menit ya. Harus minimal 60 menit. Kemudian yang kedua, sulit itu biasa udah upload di Google Classroom ya. Itu ada kelompok yang sama PPT-nya. Kelompok satu beberapa itu. Sama PPT-nya. Dipresentasikan itu. Nggak boleh sama ya. Boleh sama itu. Kelima hari ini. Kriteris ya. Jadi di kriteris itu likuiditas itu kan surat dana tunai, likuiditas liquid, dia bisa memenuhi kewajiban ya, pendek segera mungkin liquid ya. Kalau dia nggak bisa, jadi ada risiko ya. Kalau bisa, kalau di perbankan itu eh, muncul bisa dari sisi aset, bisa dari sisi pasifa ya, pasifa dari sisi dana pihak ketiga ya. Dari segi aset pada saat eh, ditarik dana oleh calon debitur, kalau studi diberikan kredit, tapi bank nggak ada dana itu, ditunda. Dari sisi pasifa, pada saat penabung ingin cari dananya, bank nggak punya uang, udah gitu seperti itu. Itu berbahaya tuh. Kita lihat ada penyebab liquidity risk. Ya. Bagaimana liquidity risk pada lembaga depository. Jadi penyebab liquidity risk itu bisa di sisi utang, bisa dari sisi aset, ya. Aset penyebabnya. Kalau dari sisi utang, ini eh, gambaran neraca atau laporan posisi keuangan satu bank. Ini enggak, ini statistik ini juga proporsi kelompok aset itu kelompok utang juga sama di perbankan di Indonesia ini. Jadi misalnya total cash, yang cash itu baik cash yang ada di bank sentral atau cash yang ada di tangan di perbankan itu. Dari 6,19 triliun US dollar ya. Nah, itu 4,13% itu ada total cash. Total sekuritas investasi surat berharga ya. Itu 1.378,2. Itu sekitar 22,5%. Total loan 4135 itu sekitar 66,82%. Aktiva lainnya seperti gedung, tanah, bangunan, kendaraan itu 220 atau sekitar 6,75%. Dan deposit itu dapat ketiga ya. Ketiga. Itu dari 6190,6 itu 69%, 70% dari deposit sampai ketiga. Pinjaman 21%, utang lainnya 19%. Kan kita lihat seperti contohnya neraca cash ya. Setelah PNI itu kita di neraca tahun 2021 itu hasilnya
itu 964 triliun. Yang terakhir bisa 1000 triliun ini. 4 triliun ini yang diberikan berapa? Diberikan yang diberikan adalah 582. Atau bersih 582 itu bersih 532. 532 di sini misalnya itu contohkan. Misalnya di apa? Dari 964 berapa itu? Hampir 53% kan. Dan sepenuh nasabah 109 juta. Ini berapa? 7 dibagi apa? 7 dibagi 9 berapa? 79 dibagi 9. Jadi kita pikir aja. 75,60%. Ya. Jadi dana P3 ini baru total asetnya 75,6%. Kalau contoh di apa di transparan tadi berapa? 69,9%. Memang rata-rata dana P3 itu kalau di Indonesia itu 65 sampai 70. Ini BNI banyak sekali 75,6%. Misalnya itulah DPD saya bank lain 14,37 cuma 14,37 triliun. Nomor satu dapat ketiga. Makanya penting LPS itu melindungi nasabah loh. DPD itu ekuitasnya itu 13,7%. Ekuitasnya 13,7%. Sebagian besar berasal dana dari Pasipa itu dari nasabah 75,62%. Ya. Sedangkan kredit yang diberikan berapa? 532 itu 5,18%. Misalnya itulah DPD saya bank lain 14,37 cuma 14,37 triliun. Nomor satu dapat ketiga. Makanya penting LPS itu melindungi nasabah loh. Kalau ekuitas mau berapa? Ekuitasnya DPD itu ekuitasnya itu ekuitas berapa? 126. 126 bagi itu 126 ya. Dibagi 94. Ya. Nah, itu 13,7% ya. Ekuitasnya. Jadi ya, kalau KAR kan minimal 8%. Dia bukan KAR. Ya. Jadi ekuitas itu 13,7%. Ya. Sebagian besar berasal dana dari Pasipa itu dari nasabah 75,62%. Ya. Sedangkan kredit yang diberikan jadi contoh di BNI, ini kan di satu bank di Amerika. Di BNI itu total deposit 75,6%, kemudian 69,7%. Total loannya 66,82. Kalau di BNI 0,55% ya. Ekuitas berapa? Ekuitasnya jadi total utangnya berapa? Ekuitas ya ini 69 tambah 21 itu 890 ya. Ini kan masalah 21 60 banyak, jadi persenan paling persenan. Kalau yang di sisi utang itu deposit menarik ya. Kalau dari semua pasti bank itu nggak sanggup karena dana tunai cuma 255,9 kan. Kalau di kreditor itu berapa dana tunai? Jadi dana tunai cuma berapa? 62 triliun di mana? Cuma 92 triliun. 90 triliun itu sama dengan ini apa
5% cuma ya. Jadi nggak sanggup. BNI itu cuma 9,5% cuma dana tunainya. Ya. 9,5%. Ya. Jadi dana tunai berapa? 4,13%. Ya. Kalau BNI 9,5%. Jadi kalau tapi BNI kan sampai ketiga 76,5%. Luar biasa juga. 5,6 ya, persen kalau di BNI. Jadi kalau tarik semua pasti nggak ada dana bank. Karena tingkat ada trust. Jadi kalau ini narik, sama juga kalau ada loan, ini loan udah ditarik nih. Yang mau ditarik kan biasa di open exit. Open exit itu kalau komitmen loannya lebih tinggi daripada total cash aset ini, kalau di posisi nggak ada yang beritahu. Kalau di BNI di laporan tahunan itu nggak ada open exit ya. Nggak ada open exit. Masih nggak ada, kadang nggak boleh singkat, nggak ada. Laporan jual ya. Lalu likuiditas, cash flow ya. Rugi ya. Jadi juga nggak ada nih. Boleh singkat. Beberapa likuiditas, bagi diskus, nggak ada. Jadi jadi kalau laporan operasi itu sulit laporan itu di OJK. Kalau laporan keuangan nggak ada operasi. Karena kalau di akuntan kan dia on balance sheet itu operasi nggak gitu. Tapi kalau di ketentuan di bank sentral, itu balance sheet itu sudah laporkan juga. Kalau sudah ada laporan keuangan yang audit nggak ada. Jadi ini yang kesulitan itu likuiditas. Jadi di sisi utang itu manajer depository, manajer itu kan menjadi perbankan ya. Itu harus dapat mengontrol posisi net deposit, REN, NDD. NDD itu posisi jumlah hari ini ya, berapa yang nabung, yang setoran tunai, setoran tabungan, berapa yang tarik. Misalnya setoran hari ini 10 miliar, yang narik 8 miliar, jadi positif 2 miliar. Kalau hari ini yang nabung 8 miliar, yang narik 12 miliar, berarti negatif 3 miliar. Nah kalau negatif berarti kan dia butuh dana. Yang negatif. Jadi kalau hari ini yang narik 10 miliar, yang nabung 8 miliar, butuh dana 2 miliar. Ya. Bagaimana dia mengatasi butuh dana 2M itu? Ada dua strategi. Pertama, lakukan purchase liquidity management. Ya. Usul liquidity management seperti manajer itu melakukan pembelian dana di pasar uang. Pasar uang. Di 2M tadi, contoh tadi itu 2 miliar, untuk hari ini dia cari dana di pasar uang. Bunga nih apa pas nama naik apa naik money itu Pak, yang semalam pinjam semalam besok dibayar lagi ya. Nah kalau dia minjam itu bunganya setahun, bunga per tahun 8% ya, sedangkan tabungan yang di donasi itu bunganya 2%, dia kan rugi.
Itu yang risiko likuiditas. Yang kedua, store liquidity management dengan membayar dari hasil likuid. Hasil riset di Amerika itu, strategi yang pertama itu sering dilakukan oleh bank-bank besar. Kalau di Indonesia kan BI, Bank Mandiri, BCA, BRI, ya, gitu. Jadi kalau udah butuh likuiditas tadi itu dari Sintang ya, tadi contohnya 2 miliar ya, diambil dari pasar uang, pasar uang. Terus ini kan pasar uang kuat ya, pasar uang antar bank, PUAB. Di clearing gitu ya. Kalau kebutuhan 2M tadi itu diambil dari hasil likuid ya, yang ada di perbankan itu, nah bisa pada bank kecil, BPR, itu, bukan seperti itu. Ya. Pertama kita lihat purchase liquidity management. Kalau kebutuhan likuiditas yang diambil dari pembelian hasil likuid pasar uang, ya. Jadi dia bisa memberikan sertifikat deposit atau note 1 bond. Ya. Kalau dia butuh berapa? Kalau deposit kan 2 bulan, 3 bulan kan. Semua bulan ya. Kalau obligasi lebih setahun ya, setahun, 2 tahun. Tapi muncul di neracanya dengan ada purchasability itu, kalau dia itu pasar uang berarti pinjaman terbang pasifan, nanti dan P3 berkurang, pinjaman terbang naik. Kalau dia melalui sertifikat deposit naik, nanti tabungannya turun. Kemudian equity di sisi pasif aktiva tadi. Ya. Ini. Equity ini kemungkinan berkurang 2M itu dari sisi aktiva liquid yang dijual. Jadi dia melakukan likuidasi beberapa aktiva liquid, ada disebut utilizing install liquidity. Jadi utilizing ini ya bisa, tapi kalau diambilkan dari cash ya, biasanya saldo akhir cash setelah ditarik dananya oleh bank untuk membayar kewajiban kepada dana P3 ya, itu jumlah saldonya harus tidak boleh melanggar ketentuan GWM wajib nih. Kalau GWM melanggar terus memenuhi itu masih rentang waktu ya. Jadi di bank sentral kan menetapkan berapa cash reserve yang harus dipegang oleh bank GWM di wajib minimum. Sehingga bank itu berusaha menetapkan cash reserve-nya, minimum cash reserve. Cash yang dari bank sentral sama di perusahaan itu minimum sebesar NDD-nya, net deposit rank. Jadi kalau deposit rank rata-rata UM ya, negatif, maka cash reserve harus minimal 10M kan. Panjang itu
memenuhi kesehatan wajib minimum presentasi. Jadi deposit dan yang negatif itu bisa menimbulkan masalah likuiditas bagi perbankan. Nah, itu timbul kenapa eh, dari pencairan komitmen loan oleh debitur. Jadi bank harus punya dana juga. Jadi itu ya certify itu. Nah, bagaimana kita mengukur potensi risikobilitas suatu bank gitu ya. Pertama risikobilitas suatu bank gitu ya. Pertama nanti ada menggunakan sumber dan penggunaan likuiditas. Jadi berapa sumber digunakan berapa negatif berarti potensi likuiditas tinggi. Dan peer group ratio comparison membandingkan rasio-rasio yang utama terkait dengan likuiditas nanti dibandingkan dengan tahun lalu dengan industri. Volatility index, jadi makin tinggi indeksnya makin liquid ya. Nah, financing gap dan financing recruitment ini juga jadi masuk mengukur risiko. Ya. Kita pertama ya sumber dan penggunaan likuiditas. Jadi alat untuk ini bukan alat mengukur posisi likuiditas itu liquidity statement. Liquidity statementnya isi sumber likuiditas dari mana saja mulai dari apa hasil koleksi pokok dan bunga dari diberikan ya. Kemudian menjual cepat likuid seperti bill, kemudian minjam dana di pasar uang, menggunakan kelebihan saldo cash reserve di atas syarat minimum. Ini dan likuid oleh 3 cara memperolehkan likuid. Terserah mau apakah dari mana saja. Ya. Dan kalau yang untuk yang nanti sebuah sumber itu di sumber penggunaan ya. Jadi jual beli dan sebagainya. Kalau seru bikinnya setiap minggu, sumber penggunaan likuiditas setiap minggu. Biasanya hari Jumat sore sudah diminta oleh kantor pusat estimasi kebutuhan likuiditas minggu depan. Ya. Itu tergantung kalau lagi krisis ekonomi mungkin setiap 2 hari diminta oleh kantor pusat. Kalau sekarang itu kan manual, dibikin langsung di filenya langsung dikirim ke pusat kan, ke pusat melalui apa, baik itu telek atau bukan nggak ada internet, itu pakai kurir ya, manual. Kurir Excel, file Excel kasih pusat dikirim ke oleh kurir. Sekarang kan nggak perlu, sekarang langsung input langsung otomatis langsung dikonfigurasi oleh pusat. Sebetulnya berapa? Biasa tuh untuk pusat untuk sulit. Yang kedua alat yang digunakan likuiditas itu rasio-rasio kunci, peer review seperti rasio loan to deposit LDR. LDR ini paling banyak dipakai oleh mahasiswa untuk melihat risiko likuiditas. Risiko likuiditas apa? LDR. Rasio loan to deposit ya. LDR itu ada batas minimal atau maksimal. Kalau kalau terlalu tinggi juga nggak bagus, karena banyak dana nganggur. Betul rendah juga nggak bagus juga, karena bahaya untuk likuiditas. Terus seperti rasio borrow fund to total asset.
Karena komitmen to lend to aset. Komitmen loan bagi aset. Kalau komitmen loan yang makin tinggi, makin berisiko ya, makin tinggi. Kalau loan to depositnya tergantung sih. Ya. Kan minimal berapa tuh? Minimal berapa persen kalau seharusnya? Maksimal dah. Dari bank sentral. Dia harus menjaga jumlah itu. Yang ketiga bisa juga menggunakan liquidity index ya. Indeks. Alat untuk melihat ukur likuiditas, risiko likuiditas itu. Indeks itu dikembangkan oleh Jim Pierce di Federal Reserve Bank Sentral Amerika. Indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita lembaga keuangan tersebut dari penjualan tiba-tiba di aktiva dibandingkan dengan jumlah yang akan diterima pada pasar wajar berdasarkan kondisi nilai pasar. Misalnya kalau aktiva itu akhir bulan dijual, harganya bisa 98%. Jual sekarang mungkin terdiskon 97%. Okay. Jadi dilihat perbedaan antara harga virtual aset dengan harga pasar wajarnya. P bintang I sama PI itu harga virtual aset itu harga penjualan sekarang. Jadi indeks itu diukur sebagai gini. Jadi kalau dia miliki ada 3 aset liquid, masing-masing dihitung ya. Berapa W itu bobotnya, kalau 3 itu ya contohnya. Misalnya aset yang liquid yang pertama berapa persentase yang total semua. Contoh misalnya lembaga perbankan itu punya 2 aktiva, masing-masing bobot 50%, 20%. Satu 2% T-bill, satu 2% real estate loan, pinjaman KPR misalnya. Kalau dia melikuidasi T-bill saat ini, P1 ya, dia akan menerima $99 per $100 dari nominal. Jika dia dapat menunggu likuidasi aset sampai jatuh tempo, dia terima 100 P bintang I. Rumuskan ini, P bagi P bintang. Kalau misalnya, kalau dia likuidasi sekarang dijual 85 cuma per $100 nominal. Tapi kalau tunggu 1 bulan lagi dia terima 92. Sehingga kalau contoh ini saja liquidity indexnya lah bobotnya kan 50% untuk yang apa? Untuk ini untuk T-bill ya. T-bill itu dijual sekarang guys 99%. Dibagi dengan kalau dia jual sebulan lagi bisa satu ini kalau masuk di 1. Dan kalau KPR tadi kan 0,5 juga bobotnya, total kan 1 di bobotnya. Kalau dijual sekarang dia 85, 0,85%, 85%. Kalau sebulan lagi 90%, jadi 85 90%. Sehingga indeksnya 0,957. Semakin tinggi indeks semakin liquid ya. Yang turun makin rendah. Contoh seperti misal kalau misalnya tadi kan bagaimana kalau itu di loan KPR dijual sekarang 65, jadi kan 85, 65. 65 turun di indeksnya dari 0,9, ini kan apa? Jadi 85, kalau kita jual KPR dari 85 sekarang kalau dijual sekarang 65. Sehingga indeksnya 0,848. Jadi berita habisnya apa indeks turun, berarti likuiditas naik.
naik turun, likuiditas naik. Jadi mendekati satu itu bagus, menjauh satu nggak bagus. Nah, yang keempat itu alatnya menggunakan financing gap dan financing requirement. Rasa sakit. Jadi financing gap itu, ya, jadi financing gap itu muncul dari apa? Dari loan dikurang rata-rata deposit. Itu financing gap. Berapa loannya dikurang rata-rata deposit. Kalau kita kan berapa kredit diberikan dikurang dengan nilai ketiga. Kalau 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 LDR-nya LDR apa di atas satu, ya, berarti itu kan positif. Bisa bisa pinjamannya 100 dan nilai ketiga 90. Berarti sedikit ada 10. Jadi kebutuhan dana ada 10 karena turunnya 100 dan ketiga 90, berarti ada sumber dana lain ya sebetulnya. Ya. Nah, kondisi gap itu bisa diatasi pertama dari meliquid aset, equity aset, aset liquidnya dijual negatif kan, terutama pinjaman. Contoh tadi, misalnya singkatnya talon 100, deposit 80, berarti ada gap 20. 20 itu bisa dipenuhi dari pertama dari aset liquid. Jadi kan ada dua strategi. Strategi pertama itu purchase liquidity management, yang kedua store liquidity management. Kalau liquidity aset dijual berarti store liquidity management. Kalau dia meminjam aset uang itu namanya purchase liquidity management. Jadi nggak ada ini yang rumus yang pertama ini muncul pricing gap, yang kedua bagaimana mengatasi pricing gap. Ya. Ini beda ya. Kalau pertama pricing gap muncul dari sisi loan terhadap deposit. Ketiga, yang kedua pricing gap mengatasi dari itu, dari aset liquid yang dijual, terutama pinjaman. Nah, kalau kita gabung ya, jadi financing gap ya, ini kan yang mesin financing gap ini dipindah ke kiri berarti tambah. Financing gap tambah equity asset sama financing liquidity. Ya. Kebutuhan pinjaman dibuat apa ketiga. Jadi artinya apa? Artinya jumlah eh, jumlah pinjaman ya, jumlah borrower, jumlah kredit diberikan selama liquidity aset itu menentukan berapa kebutuhan likuiditas, ya, berapa jumlah pinjaman dibutuhkan oleh bank itu ke depan itu. Jadi dalam kondisi tertentu besarnya financing gap dan aktiva liquid ya, itu akan menentukan besarnya dana yang diperlukan untuk dipinjam pasar uang ya. Jadi yang besar exposure terhadap masalah likuiditas bagi DI. Jadi ini. Jadi kalau kebutuhan dananya financing tambah liquidity asetnya. Contoh misalnya. Ya. Ini contoh bisa tabel 2 di bawah itu.
Ini juga indikasi hubungan antara financing gap, liquidity asset, dan borrowing fund financing. Bertanya financing gap-nya berapa dari bank? Itu loan 25 dikurang dengan credit deficit 20, berarti berapa? 5 kan? Defisit 5. 5 itu dari mana? Dari mana? Pertama, dia menjual hasil liquid 5, ya. Kemudian pinjaman 10. Ini 5 tambah 10, berarti 5. Ya, 5. Jadi maka pinjaman itu 10. 10 di mana? Singgap 5 tambah liquid 5. Dapat 10. Dari singgap 5. Singgap 5 tambah 5 liquid. Dapatnya kebutuhan 10. 5 tambah 5, 10. Maka di perbankan itu supaya financing gap itu turun, ya, maka depositnya dinaikkan. Yang sampai terjadi loan itu lebih tinggi pada dana pihak ketiga. Seperti lebih tinggi. Kalau lebih tinggi maka ada kebutuhan dana. Dana berapa? Ya, singkat tambah dengan hasil liquid. Dana. Dan yang kelima, ya, A, B, C, D, E, yang ini kelima. Yang kelima itu menggunakan ini pendekatan BIS, ya, Bambu International Settlement. Ya. Dia menggunakan maturity ladder method. Ya. Itu mengukur liquidity risk, khususnya net funding, financing recruitment. Ini gimana caranya? Ya? Jadi caranya dengan melihat estimasi cash flow, ya, cash flow perbankan itu untuk 1 hari, 2 malam, dan 6 bulan. Ya, misalnya untuk 1 hari, jadi bukan betul-betul besok hari. Contoh misalnya, besok hari misalnya cash flow-nya 54. Itu apa? Hasil uji tempo misalnya diberikan uji tempo dia terima 10. Dan sellable non-monetary asset. Jadi ada aset yang apa? Uji tempo bisa dijual 12. Kemudian ada akses terhadap deposit liability, ya, 15, ya. Naik dari dana P3 naik 15. Ada juga penentuan credit line, established credit line. Nah, ini terlindung bersama seperti gambar proofing, ya. Liability to security 45, 54. Itu kerja besok hari, besok kira. Besok punya keluarnya apa? Kemudian liability paling dulu misalnya ada khusus tempo, ya. Ada hutang kepada pihak ketiga, pada bank liquid tempo. Kemudian komitmen lain of kredit. Ada yang menarik kredit, ya, dari calon debitur. 14. Kemudian ada peristiwa yang tidak bisa antisipasi, cadangan 4, 50. Ya. Berarti untuk 1 hari dia aman, ya. Karena masuknya 54, banyak 50, berarti ada 4. Ya, dibanding recruitment-nya ada 4 positif. Jadi kalau 2 malam,
hari kedua, hari ketiga ada sekarang. Sama juga hari ketiga ternyata cash inflow-nya lebih rendah pada cash outflow. Jadi dikasih 50. 50 yang sorry sebelumnya 4 berarti 46. Ya. Nah, kalau 6 bulan ternyata positif ya, di cash flow-nya. 1150 hingga saldo cash itu dari akhir periode lah 150 dikurang 4 dapat 104. Nah, sehingga dengan adanya laporan ini, laporan skill analisis ini, maka untuk kebutuhan 2 malam dia harus sediana 46. Jadi pasar uang 7 hari udah pesan dana. Jadi kalau horizon waktunya, kalau 10 itu waktu agak cepat begitu tepat. Di sini misalnya, ini horizon waktu ada horizon waktu 1 hari, 2 hari, dan 6 bulan. Ya. Mana lebih presisi? Itu prediksi 1 hari. Dan yang kedua 2 malam, ketiga 6 bulan. Expo itu mau jauh pendek ya. Prediksi Expo. Tidak bisa prediksi Expo 5 tahun ke depan. Bisa sih, cuman ya untuk yang prediksi tahun kedua, ketiga itu lebih biasa lebih tinggi pada prediksi tahun pertama. Sekarang bangun tiap minggu masih. Atau dia menggunakan waktu analisis ya. Analisis beberapa probability kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa probability cash masuk, cash keluar. Seperti misalnya ini utility aset 10, kemungkinannya 70% terjadi. Sisa berapa? 30% bisa 2 alternatifnya. 30% mungkin bisa 7, bisa 8, bisa 9. Itu total kan tuh estimate cash flow proyeksi ya. Itu 70% kali jumlah perkirakan terima ditambah dengan 30% kali jumlah yang diterima dari utility aset. Seperti itu waktu itu. Nanti diganti itu Pak. Jadi kondisi positif bisa kondisi normal berapa terima sumber cash. Kondisi nggak normal berapa probability mana, apakah cenderung yang normal terjadi lebih besar pada yang kondisi tidak normal. Biasa melihat kondisi normal, kondisi cash dalam kondisi normal berapa, kondisi skenario dalam kondisi general market krisis, yang ketiga adalah kondisi spesifik krisis. Di situ yang bank saja, rumah krisis semua kena krisis. Lalu ini pulang sakit banget nih tahun. Nah berikutnya yang F ya, alatnya perencanaan likuiditas. Itu juga implikasi dari pendekatan BIS, activity letter. Itu ada perencanaan likuiditas yang merupakan komponen utama dalam liquidity risk. Itu hubungan dengan cost. Itu ada yang biaya perencanaan, misalnya contoh ini. Nah, ini kalau polisi ini mengatakan hari kedua butuh dana 46 miliar dan 40 miliar. Nah, bagaimana kita merencanakan kebutuhan likuiditas itu? Ya. Tentu saja mencari dana semurah mungkin. Jadi perencanaan likuiditas mempunyai beberapa komponen. Masih komponennya ada seperti itu. Komponen pertama adalah delineation of managerial detail and responsibility.
Pinjaman dibebankan kepada merchant kunci apabila terjadi likuiditas. Itulah tanggung jawab. Dia nggak mampu. Yang kedua, rincian tentang fund provider yang menarik dana dengan mempunyai pola penyakit tertentu. Jadi dia punya daftar provider itu maksudnya yang di dana ketiga nasabah. Jadi nasabah, jadi misalnya berlakunya nasabah ini sering dana nih tiap hari, jumlah sekian. Kalau ini jarang, dia tahu masih nabung, hari jarang. Ya. Penabung terpola, penabung setiap gajian, sampai tengah bulan, turun tabungan. Ya. Tentunya itu kecil pada gaji, 3 bulan naik lagi, terpola. Nah, kemudian ketiga lah, kita mengidentifikasikan ukuran size dari potensi deposit. Jadi berapa potensi setoran dana P3, dana pendidikan, dana P3 dalam berbagai waktu, 1 minggu, 1 bulan, kuartalan, dan sebagainya. Dikaitkan dengan alternatif sumber pendanaan di private market. Itu. Jadi diversikan ukuran dana tarik itu oleh. Jadi kalau yang B kan kita mengidentifikasikan siapa aja, ya, orang suka narik dana, yang store siapa aja, nanti besarnya berapa. Yang D komponen keempat merencanakan penetapan batas internal masing-masing pinjaman sendiri dan cabang, ya. Itu kan. Kemudian itu ya, ini tutup. Kriteria unexpected deposit dan bank rate. Misalkan kondisi normal dan terkait dengan arah rencana manajemen yang itu tepat, deposit withdrawal atau mengeksersis loan commitment merupakan probabilitas yang signifikan bagi bank. Hal ini menyebabkan ketersediaan dana pinjaman likuiditas sudah cukup untuk antisipasi kebutuhan. Contoh misalnya bulan Desember liburan, maka deposit withdrawalnya lah tinggi. Jadi jumlah dana tarik lebih tinggi itu kalau segini 1 minggu. Kalau di sini pas lebaran itu narik semua dana. Ini jumlah deposit sama pendidikan lebih tinggi pendidikan. Ini problem utama likuiditas dapat muncul jika jumlah deposit dalam kondisi normal tinggi dan tidak dapat diprediksi. Iya, deposit itu negatif itu. Jumlah penarikan lebih tinggi pada deposit. Dia normal deposit atau shock dapat terjadi alasan sebagai berikut. Pertama, perhatian solvensi bank berhubungan dengan bank lain. Ini juga tiba-tiba ada bank lain yang bermasalah, dampaknya pada bank. Kegagalan berhubungan dengan bank cenderung meningkatkan perhatian depositor mengenai solvensi bank. Jadi kalau dari bank itu gagal minjam dana pasar uang, kan hubungan dengan bank itu tidak begitu bagus, ya.
itu di pasar uang lagi kesulitan likuiditas juga. Terbaca oleh debitur itu jadi menunjukkan bisa keras. Dan berubah tiba-tiba dalam preference investor mengenai holding on bank jenis aset seperti T-bill atau mutual fund share berubah ya, positif. Ini misalnya dana 20 juta dengan saldo deposit 60 juta. 60 juta. Jadi di bank itu ada, ini contohnya. Di bank itu punya cash 50 juta. Deposit itu saldo dalam ketiga 60 juta. Dari 60 nasabah 1 juta. Jadi likuidasi, maka 10 nasabah terakhir tidak mendapatkan beli uang dana. Di 50 nasabah pertama dapat duitnya. 10 nasabah terakhir nggak dapat dananya. Itu harus cepat. Jadi itu ya, jadi kalau bank itu lagi kesulitan likuiditas, setelah dulu narik itu dia beruntung itu, beruntung. Karena dia mendapatkan dana kenaikan tabungannya, karena dia antri pertama, lambat udah habis duitnya. Tadi aja tuh, BBNI itu cuma 194 triliun, 100 triliun, 100 triliun. Ini dari berapa ya? Hanya BNI itu dananya 92 triliun. Ya. Oh bukan, 126 triliun cash. Nah, kalau dana anak ketiga 709 triliun kan, 709 triliun. Jadi nasabah pertama yang datang 109 triliun itu bisa dikasih, bisa udah nggak bisa. Ya. Jadi hanya 2%. Di sisi aset ada loan yang diberikan dalam kondisi tidak liquid yang digunakan untuk mengklaim depositor. Deposito itu dana nasabah ya, cash. Cara gimana supaya cair, supaya dia bisa memenuhi ini kondisi krisis nih. Ini bank tuh memberikan diskon kepada debiturnya untuk bisa membayar kreditnya kepada bank. Lalu itu digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada penerbit ketiga. Jadi kalau lembaga keuangan itu, bank itu melikuidasi aset yang panjangnya, misalnya kredit investasi, kan itu bisa 3 tahun 4 tahun, perumahan 10 tahun. Nah, kalau dengan sekarang masih diskon. Tapi berdampak pada masalah solvency problem.
Ini kan itu personalnya. Jadi kalau tidak jadi ras itu bahaya. Ras gampang panik ya, gampang panik. Panik dia segala cara mendapatkan uang untuk memberi kewajiban pada nasabahnya, termasuk memberikan diskon kepada debitur. Bukan sekarang, masih tempo 3 tahun, kalau sekarang di diskon bayarnya. Bukan sekarang diskon. Nah, kalau kondisi kita sekarang ya di Indonesia itu eh, nasabah itu agak tenang ya, karena dijamin oleh LPS. Jadi kalau ada bank tutup, depositonya itu bisa dijamin oleh LPS. Tapi kan masalahnya lah LPS ini juga asetnya nggak sebesar jumlah jaminan. Misalnya kalau seandainya BNI udah berapa? 756 triliun, 756 triliun BNI ya. Sedangkan hasil LPS nggak sampai 756 triliun. Ya. Coba lihat hasil LPS, kita coba lihat. Coba kita lihat, saya cari deh. Apa LPS? Apa LPS? Di BNI. Tahun LPS 2020. 21 belum ada. Kita lihat 2020 ya. Ini. LPS itu menjamin dana nasabah karena P3 kan di perbankan. Catatannya BNI aja 756 triliun ya, belum lagi BNI. Berapa asetnya ini dalam berapa nih? Dalam berapa? 6 juta, 6.000 rupiah, ribu rupiah. Aset berapa? Aset LPS itu 140, ini kan 140 miliar. Berarti kali 1.000 kan 140 triliun. 140 triliun di mana asetnya? Ya. Kalau BNI itu berhasil tutup, oh nggak sanggup dia bayar LPS. Ya, ya asetnya 140 triliun. Kalau case-nya berapa? Case-nya aja cuma 2,6 triliun cuma case-nya. Bagaimana mau bayar uh, tabungan nasabah BNI? Ya. Kalau hari ini BNI tutup ya, hari ini ditutup, berarti kan 76, dia kan punya uang tunai berapa? BNI tadi, bentar, uang tunai 126 ya, uang tunai dan apa? 79, apa? Lebih ketiganya dikurang dengan uang tunai 126. Jadi ada 600 triliun nasabah nggak bisa dapat BNI. Nah, satu sisi LPS berapa? LPS bisa bayarnya hanya 3,1 triliun atau 3,2 triliun. 3,2 triliun cuma. 3,2 triliun itu kalau diinvestasikan 3,2 dibagi 3 triliun, itu yang sanggupnya 0,5%. Jadi kalau kalau bank itu serentak satu bank aja, atau jangan BNI lah, bank-bank kecil ini asetnya mungkin tidak ketiga mungkin ada 30 triliun, nggak sanggup LPS bayar, nggak sanggup LPS bayar 30 triliun aja, karena cuma 3,3 triliun gimana? Berapa? Oh, 2,6, 2,7 triliun gimana? Lebih kecil lagi. Jadi tidak membantu sebenarnya. Jadi hanya sama seperti misalnya ada payung ya, aman kalau pergi kemana-mana hujan. Tapi kalau hujan lebat, payung nggak ada gunanya, tidak basah. Itu masa aman ini. Ya, dijamin LPS. Masih lagi nggak tahu berapa sih hasil LPS. Hasil LPS cuma berapa sih? Cuma
140 triliun cuma aset LPS. Sedangkan dana pihak ketiga itu asetnya hasil. Kalau cash cuma 2,6 triliun cuma cashnya. Sedangkan tabungan yang dijamin oleh LPS itu ribuan triliun. Kita tidak nyampe ini. Ribuan triliun. Kalau misalnya yang dijamin itu adalah tabungan di bawah 1 M. Yang 1 M dia nggak jamin. Ini tetap aja mungkin di dalam triliun itu mungkin taruhlah dari 3 triliun itu yang ketiga BNI itu yang jumlah saldo yang pemiliknya di bawah 1 M mungkin bisa lebih 500 triliun. Itu 400 triliun tetap nggak sanggup LPS. Nggak sanggup LPS. Itu kondisi yang ada sekarang gitu ya. Jadi masyarakat mungkin nggak pernah lihat laporan keuangan LPS ya. Kalau belum lihat laporan keuangan LPS baru sekali ini. Siapa yang sering lihat laporan keuangan LPS? Halo? Ya. Berarti nggak saya maksud. Halo, buka ni apa? Mute suara buka. Ya. Halo? Ini di unmute. Nah, ini dibuka aja suara. Jangan di unmute. Jarang, Pak, lihat laporan yang di LPS. Sekarang lihat kan. Iya. Jadi kalau sudah ada laporan LPS, mengkhawatirkan sekali kan. Kamu kita mengkhawatirkan. Kalau BNI itu dari 756 triliun tabungannya, dana ketiganya ditutup sekarang. Kemampuan LPS cuma 2,6 triliun bayar. Asetnya 190 triliun. Sanggup LPS. Baru satu bank. Kalau kira di bawah 1 miliar jumlah saldo pemilik miliar mungkin sekitar di 56 itu mungkin 400 triliun. Nggak sanggup juga itu. Itu juga. Ya. Maka kenapa pemerintah itu melindungi sekali bank kalau di collab itu dibantu. Ya. Didiamin nggak diumumkan. Misalnya karya 3%. Nah, harusnya Pak, 8% kan setor dana dari pihak pemodal atau di investor kan. Investor. Nah, kalau nggak sanggup, berarti pasar boleh turun tangan. Turun tangan itu. Jangan. Jadi itu yang buat mengkhawatirkan sekali sebenarnya. Itu kan pernah waktu kita pernah ngundang salah satu direktur LPS ya, oleh umum ya. Itu juga menyampaikan itu. Kalau tahulah masyarakat bahwasanya LPS itu cuma punya uang tunai sekarang kan 2,6 triliun. Aset cuma 190 triliun. Sedangkan deposito tabungan yang dijaminkan itu ribuan triliun. Kalau masyarakat tahu, jadi kepanikan itu ya, kepanikan. Maka kalau saudara punya tabungan di bank 1,2 M atau 1 miliar di bank, hati-hati itu. Ya. Apalagi ditabung selama 30 tahun, udah pas 1 M. Ya. Begitu keras, begitu bank tutup, akan kembali 1 M. Dalam 3 tahun kembali, walaupun dijamin LPS pun. LPS kapan bayarnya? Coba. Sampai kiamat akan dibayar LPS. Nah, jadi cuma sertifikat penjaminan aja, tapi realnya mengkhawatirkan. Kapan bayarnya? Ya. Pemerintah juga sekarang juga lagi susah juga ya. Meskipun pindah ibu kota negara, nggak ada urgensi pindah ibu kota negara. Posisi sulit kita pindah. Jangan kan masyarakat, mahasiswanya nggak pernah ada laporan LPS. LPS, ya. Terus sekarang dia LPS. Pak. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Absen di kampus.
Ini ya. Ini kuliah yang kelima sekarang. Tak terasa. Oke, Sulaksono Jogja. Jogja Yoga. Sorry. Yoga mana? Yoga nggak ada. Nggak ada. Akhir ya. Sadam. Hadir, Pak. Oh, rajin. Yenita. Yenita. Hadir, Pak. Yenita hadir. Ya. Harley. Hadir, Pak. Ah, Harley mana? Hadir, Pak. Hadir. Waduh. Harley. Regina. Hadir, Pak. Janet. Hadir, Pak. Rudi. Hadir Pak, hadir Pak. Fotomu nggak bisa dibedirin tuh. Udah dicoba Pak, tetap gak bisa Pak. Saya coba upload ulang juga begitu juga Pak hasilnya. Nggak lapor ke IT ke Pak siapa? IT itu. Pak Tejo ya Pak. Mas Tejo, udah lapor lu. Belum Pak, soalnya saya coba lapor sama yang lain belum ada respons Pak. Waduh. Tejo aja. Azhar Nanti saya mana Azhar? Hadir, Pak. Hadir. Rosa? Hadir, Pak. Rosa ngambil di sini ya Rosa ya? Iya, Pak. Rosa. Felicia? Hadir, Pak. Felicia. Wahyu? Hadir, Pak. Dewi Yo? Hadir, Pak. Safa? Hadir, Pak. Ariel? Hadir, Pak. Hadir. Rafli Tirtagiri? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alia ini kayak mobil Alia, mobil Toyota. Toyota Alia. Alia mana Alia? Hadir, Pak. Alia. Maria. Hadir, Pak. Ini udah mandi semua kan? Tadi segar semua mandi. Ya. Sylvia. Hadir, Pak. Maita. Hadir, Pak. Aris. Hadir, Pak. Rangga. Rangga hadir. Hadir Pak. Wah, rajin kamu. Rajin lah ya. Kamu mau jadi suami orang tuh ya. Jangan nggak masuk ya. Kira nggak ya? Siapa? Oke, dengan berakhirnya absensi tadi ya. Ini berapa orang? Ya. Yang berakhirnya absensi tadi maka berakhir sudah kuliah hari ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama ya. Pak. Siapa? Ya, sama. Tes. Jaga kesehatan, Pak. Ya, sama. Izin live Pak. Terima kasih banyak Silakan, Pak. makasih banyak. Pak. Ya, sama. Halo, Pak Sparta. Ya. Pak, boleh minta waktunya sebentar, Pak? Oh, siapa tuh? Harley, boleh. Kenapa Harley? Saya ingin ini, Pak, mengkonfirmasi, Pak, tentang PPT tugas kelompok yang sama. Oh iya, kenapa Bahwa- tuh? Saya ingin ngaku, Pak, bahwa saya perwakilan dari kelompok 1 telah menjiplak dari kelompok 5, Pak. Ya, udah dulang aja ya. Siapa? Dinolin aja, Pak. Jangan buat lagi ya. Siapa? Jadi kelompok 5 tahu nggak itu diciplak? Tahu nggak dia itu? Tahu, Pak. Udah, dia jangan buat lagi tuh perbuatan nggak benar ya, nggak bagus ya. Ya, Pak.
Maaf Pak. Ya, diulang lagi ya. Ya Pak. Lagi kamu kirim di tugas kuliah ke-6 nanti minggu depan kamu ada 2 kamu tuh yang diciplakan sama yang baru ya. Jangan Siap ulang Pak, lagi siap. deh. Jangan ulang lagi, Ya itu Pak. bahaya itu. Untung Saya ulang Pak. dalam kondisi belajar. Coba ke kondisi kamu sudah lulus, dibully habis-habisan sama orang itu. Malah pidana malah. Ya, Ya Pak, Eli siap. ya. Oke. Ya. Terima Jangan kasih. ulang lagi. Yang lain juga itu jangan ulang, jangan tiru ya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, terima Makasih, banyak. Pak. Ya, nanti saya tunggu adunya. Saya tunggu record yang baru nanti. Kalau record baru dikirim, yang lama itu saya hapusnya di YouTube ya. Oke Ya, Pak, siap. ya. Siap. Oke. Ya. Pak Sparta, mohon Ya. maaf, saya kan waktu itu mungkin udah diberitahu ya Pak dari Mas Rizal, saya sama Rudi untuk kelas ini main race-nya kita Oh nanti ya, yang pindah itu kamu. Iya Pak, kita yang ikut MBKM Pak. Oh ya, jadi kamu jadwalnya Tapi kapan? untuk kelompok sih Jadwal- masih sama ya Pak. Jadwal kapan? Jadwalnya? Harusnya jadwal kamu Kamis atau Rabu? Kamis. Di Kamis Pak, ini izin dulu Pak ngomong dulu sama Bapak biar sopan. Oh, jadi nanti masuknya di Rabu. Ya. Gimana absennya? Saya kan kelas, ya saya sama Rudi ini kelas Rabu Pak. Nah nanti Rabu. masuknya di hari Kamis Pak. Nanti gimana? Itu absennya gimana tuh? Kalau Pak, maaf, kalau kata Mas Rizal, dia bilang untuk absen kami itu tidak berubah Pak, jadi cuma dipindah doang Pak, kelasnya tidak merubah absen yang ada di kelas Bapak gitu Pak. Oh itu. Jadi nanti absen kamu muncul di kelas yang Kamis. Nah kalau itu kami belum konfirmasi ke Mas Rizalnya. Mas Rizalnya bilang cuma dipindah doang, cuma kalau untuk absennya belum tentu Pak dipindah ke situ atau tidak. Iya, maka kalau pindah sih nggak masalah absennya nih. Takutnya saya lupa, misal tuh absen di Rabu, kamu nggak ada, saya bikin absen. Kenapa? Kalau dia Kamis kamu rajin terus sudah pernah absen nggak, Rudi sama Ariel? Absen terus Pak, kami selalu hadir Pak. Hadir terus Pak, hadir. Nah, ini sawasi kamu 2 itu. Jadi MBKM itu, kamu MBKM apa? Studi independen? Akuntansi forensik Pak. Bukan. Oh, bukan MBKM dong. Oh, student exchange ngambil mata kuliah. Itu pertukaran mahasiswa namanya. Iya betul, pertukaran mahasiswa Pak. Mahasiswa di mana? Di kampus mana? Perbanas Pak, Perbanas. Perbanas ya. Jadi nanti Betul, Pak. Oh iya, nggak apa-apa lah. Kan saya juga yang bikin. Tinggal apa ya? Jadi pindah ke Kamis, kamu Rabu nanti saya lihat kamu di Kamis datang nggak ya? Nanti absen di Rabu. Ya. Bisa sedia waktu saya Rabu saya bikin kamu hadir aja. Tapi begitu di Kamis yang datang saya koreksi lagi itu aja. Baik Pak, Ya, baik Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak. Sebenarnya kamu kasih tahu di grup Pak, jangan lupa Pak Rabu ya. Iya Pak. Ya. Atau kalau enggak bisa juga pas Kamis itu, pas kuliah Kamis, saya buka absen 2. Satu absen Kamis, satu absen Rabu. Ya. Ya boleh Pak. Gitu Boleh aja. Pak, boleh Pak. Nah, jadi kamu saya absen Pak, saya belum absen. Saya buka kelas Rabu. Absen itu bisa saya buka itu. Nanti saya isi absen kamu, absen kamu saya isi hari Kamis. Hari Kamis bukan Rabunya. Jadi saya buka kelas hari ini dari Kamis ya absennya. Itu ya. Iya. Itu aja. Baik. Baik Pak, Selamat terima kasih banyak Pak. selamat aktivitas ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Bapak juga Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Makasih banyak ya, Pak. Ya, cepat lulusnya ya. 3 tahun selesai, 3,5 tahun ya. Ya, Pak. Amin Pak, amin Pak. Terima kasih banyak Pak. Lama-lama di sini. Ya Pak. Makasih, Pak. Izin live ya, Sama-sama. Pak. Izin live ya, Pak. Ya, sama ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama. Ya, Mas Raffi, makasih. Ya, pamit dulu ya.